Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Perkembangan Historis Ketuhanan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah serial kristologi Qur'ani yang ini diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah Dia Allah adalah Esa. Allah ialah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Dia tidak ada satupun yang menyerupai Dia. Surat Al-Ikhlas surat 112 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kali ini yang dibahas adalah oknum yang kedua, yaitu ketuhanan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Nabi Bani Israel, ajaran pokoknya sama dengan nabi-nabi bangsa Israel yang lainnya, yakni menegakkan doktrin tauhid atau monoteisme atau tauhidisme. Kredo monoteistik Yahudi yang senantiasa dikumandangkan di dalam sinagog Yahudi adalah ayat Taurat yang berbahasa Ibrani yang bunyinya Shema Yisrael, Yahweh Elohehu, Yahweh Elohehu, Yahweh Ehad. Saya ulangi lagi agar lebih jelas. Shema Yisrael, Yahweh Elohehu, Yahweh Ehad. Artinya, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Pernyataan seperti itu tertulis juga di dalam Injil Markus pasal 12 ayatnya 29, juga di dalam Quran suci banyak menegaskan hal seperti itu. Misalnya di dalam ayat Al-Maidah, Quran suci surat Al-Maidah ayatnya 72, Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata Al-Masih, wahai para putra Israel, mengabdilah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jika demikian, sejak kapan munculnya dogma ketuhanan Yesus Kristus itu? Allah menjelaskan di dalam Quran suci surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 116 dan ayat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia,
ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Dia menjawab, Maha suci Engkau. Tidak pantas bagiku mengatakan apa yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku mengatakan itu, Engkau pasti mengetahuinya. Engkau tahu apa yang ada dalam batinku, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam batin dikau. Sesungguhnya Engkau yang Maha tahu akan barang-barang gaib. Aku tidak berkata apa-apa kepada mereka kecuali apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku, yaitu mengabdilah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah Engkau matikan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan Engkau adalah yang Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran suci surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 116 dan 117. Dari ayat ini teranglah bahwa dogma Trinitas, telu-teluning Atunggal, muncul setelah Al-Masih wafat atau setelah beliau meninggalkan Palestina. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, perkembangan historik ketuhanan Yesus Kristus sebagaimana riwayat dan perkembangan historis ketuhanan Kristus itu bagaimana? Bagaimana riwayat dan perkembangan historis ketuhanan Yesus Kristus itu? Sebuah pertanyaan. Hal ini ada kaitannya dengan perkembangan historik teologi Yahudi dengan atau dalam Perjanjian Lama. Tuhan yang Maha Esa disebut Yahweh, tetapi karena hormatnya orang-orang Yahudi terhadap nama mulia itu, pada masa belakangan ini antara tahun 400 hingga tahun 50 sebelum Masehi, timbul larangan untuk menyebutnya. Kendatipun keempat huruf itu tetap tertulis di dalam teks kitab suci, tetapi di dalam pembacaan selalu diucapkan dengan kata Adonai, artinya Tuan atau Bapak. Pada waktu kitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, artinya 70, karena penerjemahannya menurut legenda dilakukan oleh 70 orang. Selesai sekitar tahun 1000, saya ulangi lagi, selesai pada tahun 130 sebelum Masehi.
kata Adonai disalin dengan, saya ulangi lagi, kata Adonai disalin dengan kurios yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam kosakata Jawa kata kurios memiliki makna yang mirip dengan kata Gusti yang berarti Tuhan atau Tuan, yang biasa diterapkan sebagai gelar penghormatan umum. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, kata kurios inilah yang diterapkan kepada Yesus Kristus semasa Yesus Kristus masih hidup atau bergaul dengan murid-muridnya. Kata serapan itu bermakna ganda, dapat berarti tuan, dapat berarti bapak atau Tuhan, tergantung pemakaiannya. Jika kata itu diucapkan oleh murid-muridnya atau orang yang monoistik, artinya adalah tuan atau bapak, misalnya dalam ayat berikut ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu dihembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.